Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Untuk hari ini mata pelajaran akuntansi pemerintah atau akuntansi lembaga akan Ibu lanjutkan. Sebelumnya minggu kemarin kita sampai materi piutang berdasarkan perikatan. Nah, tugasnya kan kalian merangkum bab tentang piutang berdasarkan perikatan. Namun yang mengumpulkan hanya beberapa orang saja, jadi yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Tujuan ibu memberikan tugas ini mengapa sih? Biar kalian itu baca. Kalau ibu hanya sekedar baca, tapi kalau misalnya ibu kasih tugas, ada poin, ada nilai, kan kalian pasti tertarik untuk membaca. Jadi di sini inisiatif untuk membaca ini kurang sekali, jadi makanya ibu kasih metode lain. Sebenarnya nggak perlu ibu suruh-suruh kalian baca, karena ini penting ya, harus dibaca. Oke, kita masuk ke perikatan. Nah, ini ibu akan jelaskan mengenai rangkuman yang sudah kemarin kalian tulis. Jadi piutang berdasarkan perikatan ini, perikatan timbul karena ada perjanjian antara pihak A dan B, antara pihak pemerintah dengan pihak ketiga. Namanya saja perikatan, namanya saja juga piutang. Berarti kalau piutang kita memberikan pinjaman kepada orang lain, jadi orang lain memiliki hutang ke kita. Nah, di sini piutangnya apa saja berdasarkan perikatan? Ada pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan. Kita masuk ke pemberian pinjaman. Dalam pemberian pinjaman ini, piutang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, baik itu perorangan maupun BUMN, BUMD, perusahaan swasta atau organisasi. Nah, di sini di pemberian pinjaman ini ada dua jenis piutangnya. Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri, yaitu rekening dana investasi, dan yang kedua ada piutang yang timbul dari dana bergulir. Dana bergulir di sini maksudnya dana dari pemerintah atau dari kementerian untuk permodalan operasi usaha seperti itu namanya dana bergulir. Kemudian di sini, jadi transaksi yang menimbulkan piutang ada syarat dan ketentuannya. Jadi untuk adanya transaksi pemberian pinjaman tidak serta merta nih saya kasih pinjam, namun ada syarat dan ketentuannya. Nah, ini disepakati oleh pihak-pihak yang terkait antara pemberian pinjaman dan orang yang menerima pinjamannya. Nah, biasanya piutang tersebut berkurang apabila terjadi penerimaan. Namanya juga kalau misalnya berkurang berarti piutangnya sudah dibayar, alias orang yang utang ke kita itu sudah bayar. Otomatis kita kan menerima angsuran pokok pinjaman dari rekening kas negara. Nah, dimaksudkan piutang sudah berkurang di sini apabila pemerintah, kita sebagai pemerintah yang telah memberikan pinjaman sudah dibayarkan pinjamannya oleh orang yang menerima pinjaman. Otomatis penerimaan kas kita atau kas negara atau daerah itu masuk ke pemerintah, berarti piutangnya berkurang. Kemudian ada juga penerimaan seperti bunga atau denda jika keterlambatan membayar ya. Nah, kemudian di sini juga piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan jatuh temponya. Jadi beda-beda ya, tergantung kesepakatan jatuh temponya tanggal berapa. Biasanya periode 1 tahun berikutnya gitu. Nah, untuk dana bergulir diatur dalam buletin teknis sendiri, jadi ada peraturannya sendiri. Kemudian kita masuk ke piutang penjualan kredit. Nah, piutang yang timbul dari penjualan biasanya ini berasal dari peristiwa pemindah tangan hak milik barang negara maupun daerah. Jadi perpindahan hak milik barang milik negara atau milik daerah ya. Pemindahan tangan barang milik negara atau daerah dilakukan dengan cara dijual. Jadi kita sebagai pemerintah menjual barang milik negara atau daerah sebagai tadi piutang penjualan kredit. Nah, dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah.
Nah, timbulnya piutang atau hak untuk menagih harus didukung dengan bukti yang sah. Jadi, kita sebagai pemerintah yang memberikan pinjaman atau piutang penjualan kredit harus ada buktinya nih untuk menagih si pihak yang menerima penjualan kredit tersebut. Istilahnya pihak ketiga ya. Jadi kita harus ada bukti-buktinya yang kuat. Jadi jangan serta-merta saya ingin mana nih pinjamannya yang kemarin tolong bayar. Nah, kan harus ada buktinya, berapa pinjamannya, apa saja yang dipinjamkan, berapa periode jatuh temponya, seperti itu, apakah ada bunga ataukah ada denda, gitu ya. Nah, penjualan barang milik negara dilakukan secara cicilan atau angsuran, misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas. Biasanya penyelesaiannya ini melebihi satu periode akuntansi. Seperti biasa ya, harus didukung dengan bukti pelelangan atau bukti yang sah. Nah, kita masuk ke piutang kemitraan. Namanya juga mitra, berarti adanya kerjasama ya. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur. Nah, ini pihak pemerintah boleh nih memberikan atau melakukan kemitraan dengan pihak lain. Maksudnya kemitraan di sini daripada nganggur ya, tanah bangunan di Indonesia tidak ada pengelolanya, ada nih investor. Nah, ada investor asing atau investor di dalam negeri ataupun luar negeri yang siap mengelola tanah dan bangunan memiliki nilai jual di masyarakat. Nah, ini juga salah satu masuk ke piutang kemitraan, artinya pemanfaatan barang milik negara atau daerah, misalnya tanah atau bangunan yang akan disewakan ke pihak ketiga. Ini contohnya ya, ada perjanjian sewa. Perjanjian sewa di sini bertujuan untuk memanfaatkan barang milik negara atau daerah berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah. Jadi di sini ya sudah ada contohnya ya. Kemudian ada kerjasama pemanfaatan. Nah, namanya juga kerjasama, berarti ada hubungan ya di situ antara pihak pemerintah dengan pihak yang penerima manfaat dari barang milik negara atau daerah. Kemudian ada bangun guna serah dan serah ya. Serah terima, maksudnya bangun guna serah dan bangun serah guna. Gimana nih kata-katanya ya? Bangun serah guna ini pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga atau investor dengan cara pihak ketiga ini mendirikan bangunan. Jadi yang mendirikan bangunan ini pihak ketiganya. Pemerintah hanya punya aset tanah misalnya ya. Nah, ini nih saya punya tanah, silakan didirikan bangunan yang bikin ini produktif gitu ya. Otomatis kan tadi pemerintah juga dapat penghasilan, investor juga dapat penghasilan dari bangunan tersebut, jadi sama-sama saling menguntungkan. Nah, ada pengakuannya. Nah, piutang perikatan diakui jika timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit, kemitraan, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca. Nah, kita lihat ya di sini ya. Ini jurnal-jurnalnya. Tidak Ibu jelaskan satu persatu karena sama saja seperti akuntansi perusahaan jasa maupun dagang. Nah, jika ada terjadi timbulnya piutang, maka piutangnya bertambah ya kan? Piutang bertambah, rekening kas umum negara berkurang. Mengapa? Karena tadi kita memberikan pinjaman ke pihak ketiga. Kemudian, nah jika kita memberikan aset, nah di sini tagihan penjualan angsuran bertambah, kemudian aset tetap gedung dan bangunan berkurang. Mengapa? Karena aset tetapnya pindah milik, yang tadinya milik pemerintah kita sewakan jadi pihak ketiga. Jadi berkurang di sini. Kemudian nanti di neracanya, nah kita lihat ya ke neraca. Akan muncul di neraca ya piutang di sini. Dipisah piutang pajak, penerimaan negara bukan pajak, PNBP, bagian lancar pemberian pinjaman. Nah, nanti munculnya di aset lancar.
seperti itu ya. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu akan jelaskan mengenai piutang berdasarkan perikatan terlebih dahulu, karena ada banyak sekali piutang, ada piutang berdasarkan pungutan dan lain-lain. Nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan didiskusikan di grup, jangan sungkan. Ibu mohon keaktifannya. Dan kalau misalnya nilai-nilai kurang UTS, jadi bisa dibantu untuk nilai-nilai tugas. Jadi Ibu mohon kerajinan kalian dalam menyelesaikan tugas. Dan Ibu mah nggak harus tepat waktu, asal kalian ngerjain tugas juga syukur alhamdulillah ya. Yang penting kalian tuh ada modal di buku tulis, jadi istilahnya ada materi yang kalian tulis, jadi jangan kosong banget. Nanti kalau kalian ujian kan kalian bisa baca dari situ. Nah, oke. Oke, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Mohon maaf apabila tadi Ibu dalam menyampaikan penjelasan kurang jelas, kata-katanya belibet ya, ada salah-salah kata dikit. Dan mohon maaf juga Ibu sering memberikan kalian tugas, bukan semata-mata Ibu butuh nilai kalian, bukan. Ibu hanya ingin kalian ini paham dan dapat ilmu dari materi yang Ibu sampaikan. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.